Meeting material 9, aplikasi barisan dan deret dalam bisnis matematika. Introduction. I am Bayu Putra Pratama with NPM 234111192 from the Management Study Program, Faculty of Economic and Business. Nah, pada pertama kita akan bahas tentang aplikasi barisan dan juga deret. Aplikasi pertumbuhan. Nah, aplikasi pertumbuhan sendiri mempunyai rumus yaitu HT sama dengan H 1 ditambah I pangkat T. HT sendiri merupakan jumlah pada T dan H adalah jumlah awalnya. Dan I bisa dibilang yaitu bunga ataupun interest. Dan T adalah waktu. Jadi kita langsung ke pengaplikasiannya dan juga ke soalnya pada pertemuan ke-9 ini. Karena untuk pembahasan tentang pengertiannya sudah di materi sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang soal di berikut ini. Soalnya adalah hasil semua sensus penduduk pada tahun 2018 mencatat bahwa jumlah penduduk suatu desa sebanyak 60.000 jiwa. Jumlah penduduk meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan penduduk dari tahun 2018 hingga 2021 disajikan dalam tabel berikut ini. Dapat kita ketahui bersama bahwasannya pada tabel ini terdapat tahun dan juga jumlah penduduk dengan 2018, 19, 20, dan 21 dengan masing-masing jumlah penduduk yang berbeda. Yang ditanyakan adalah perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2023. Nah, untuk membahas soal ini, kita akan menggunakan rumus yang tadi kita bahas pada pertumbuhan. Nah, untuk pembahasannya, yuk kita ketahui bersama jawabannya di video berikut ini. Halo semuanya, di sini kita akan membahas soal yang pertama, yaitu diketahui bahwasannya H adalah 60.000 dan T atau waktunya adalah 2023 dikurang 2018. Dapat kita ketahui bahwasannya 2023 dikurang 2018 adalah 5. Kemudian yang pertama kita mengetahui dulu interest atau bunganya. Berarti rumusnya adalah U2 dikurang U1 dibagi dengan U1 dikalikan dengan 100%. Nah, kemudian kita masukkan saja U2 nya adalah sesuai tabel yaitu 66.000, kemudian dikurang dengan 60. U1 sama saja dengan H, terus 60, kemudian kita total, jangan lupa dikali 100%. Nah, berarti di total ini bisa, ini sama ini dikurang jadi 6.000 dibagi ini, kita coret-coret saja, dia mungkin 0,1 dikali 100%, berarti 10%. Selanjutnya kita menghitung dari jumlah ke T dengan rumusnya H I 1 ditambah I pangkat T. Nah, kita masukkan saja, kita ketahui bahwasannya H-nya tadi H5 sama dengan ini H-nya adalah 60, kemudian 1 ditambah I-nya tadi kita dapatkan berapa? 10%, berarti kita buat 10/100 saja biar memudahkan. Pangkat T, T-nya adalah 5. Kemudian sama dengan 60. Nah, ini kita kalikan saja, berarti 1,1 ditambahin terus pangkat 5. Kita jumlahkan hasilnya berapa? Di sini saya mendapatkan hasil 96,630,6. Next yaitu aplikasi peluruhan. Pada aplikasi peluruhan ini rumusnya hampir sama dengan rumus pertumbuhan. Bedanya hanya di minus, yaitu HT sama dengan H 1 dikurang dengan interest pangkat T. Nah, ini sama saja, HT adalah jumlah pada T, H adalah jumlah awal, kemudian I adalah bunga atau interest, dan juga T adalah waktunya. Jadi yang membedakan antara peluruhan dan pertumbuhan hanyalah di dalam 1 dikurang interest atau 1 ditambah dengan interest. Sangat mudah sekali untuk pembahasannya. Next yaitu soalnya diketahui harga beli sebuah sepeda motor 15 juta rupiah dan harga jual menurun 25% setiap tahun. Tentukan
Harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 7 tahun. Untuk mengetahui soal ini, yuk kita ketahui bersama jawabannya di video berikut ini. Nah, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Di sini diketahui bahwasannya H itu adalah 15 juta rupiah, I-nya adalah 25% per tahun, dan T adalah 7 tahun. Langsung saja kita menggunakan rumus, yaitu HT sama dengan H dikalikan dengan 1 dikurang I KT. Kemudian kita masukkan saja dari yang sudah kita ketahui, yaitu hanya 15 juta, kemudian 1 dikurang 25 per 100 saja, lebih mudah. Kemudian tadi T nya berapa? 7. Berarti sama dengan 15 juta, ini 1 dikurang 25 per 100 itu sama aja 0,25 pangkat 7. Nah, kemudian sama dengan 15 00 1 dikurang dengan 0,25 berarti 0,75 pangkat 7. Berarti hasilnya adalah, nah setelah kita dapatkan inilah hasilnya, yaitu 2.2258,3. Next yaitu aplikasi tentang bunga tunggal. Nah, pada aplikasi bunga tunggal ini berbeda. Kalau sebelumnya kita H atau jumlah, pada kali ini kita membahasnya dengan M atau modal. Rumus bunga tunggal sendiri adalah MT sama dengan M1 ditambah I dikalikan dengan T. Nah, MT adalah modal pada T, sedangkan M itu adalah modal awal, I itu adalah bunga atau interest, dan T adalah waktu. Jadi ada perbedaan nih antara rumus bunga dan juga pertumbuhan. Seperti itu. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan membahas pada soal. Nah, Mary Guslia mendepositkan uang 10 juta rupiah di bank dengan bunga 5% per tahun, dan bunga setiap bulannya akan dikirimkan rekening tabungan Mary Guslia selama 3 tahun. Uang Mary Guslia selama 3 tahun berapa? Yuk kita ketahui bersama jawabannya. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas soal yang ketiga, yaitu mengenai bunga tunggal. Nah, yang pertama kita dapat mengetahui di sini M-nya adalah 10 juta rupiah, interestnya adalah 5%, dan T-nya adalah 3 tahun. Langsung saja kita masukkan rumusnya, bahwasannya MT sama dengan M 1 ditambah dengan I dikalikan dengan T. Nah, berarti M T-nya adalah 3 sama dengan 10 kalikan dengan 1 ditambah dengan I-nya adalah 5 per 100, kita buat dikalikan dengan 3. Nah, berarti sama dengan 10 juta. Nah, kita kalikan dengan 1 ditambah 0,05 ya, dikali dengan 3. Karena ini harus kita kali dulu ya, berarti sama dengan 10. Nah, ini dikali dulu, terus itu baru ditambahkan sehingga mendapatkan 1,15. Langsung saja dikalikan, menghasilkan 11.500.000 rupiah. Next yaitu kita akan membahas aplikasi bunga majemuk. Bunga majemuk itu berbeda dengan rumus bunga tunggal. Bahwasannya rumus bunga majemuk ini ya, salah, typo. MT sama dengan M1 ditambah I pangkat T. MT adalah modal pada T, M adalah modal, I adalah bunga atau interest, dan T adalah waktu. Jadi dapat kita ketahui bersama bahwasannya berbeda nih. T-nya ada dipangkatkan, sedangkan bunga tunggal itu T-nya ada di dalam bersama interest dan juga ditambah 1. Next kita akan membahas soal Prino menabung uangnya di bank sebesar 2.600.000. Bank tersebut memberi bunga majemuk sebesar 4,2% per tahun yang dibayarkan tiap bulannya selama 2 tahun. Prino mengembalikan seluruh uangnya. Jumlah keseluruhan uang Prino adalah.
Nah, untuk memahami soalnya, yuk kita ketahui bersama jawabannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal yang terakhir, yaitu tentang bunga majemuk. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwasannya M-nya adalah 2.600.000 dan I-nya adalah 4,2% dan T-nya adalah 2 tahun. Langsung saja kita masukkan rumusnya. MT sama dengan M dikali dengan 1 ditambah I, kemudian dipangkatkan T. Langsung aja dimasukkan 2.600.000 dengan 1 ditambah I nya berapa tadi, 4,2/100, kalikan dengan T nya adalah 2 sama dengan 2.600.000 dengan 1 ditambah ini 0,042, maka 2 1.600.000 ini yang di dalam kurung dulu yang kita tambahkan, jadinya 1,042 pangkat 2. Berarti ditotalkan saja saya mendapatkan hasilnya yaitu 2.822.986,4. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah untuk pemodelan dan analisis, yaitu dalam peramalan dan juga pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian kita juga dapat memahami perencanaan keuangan nih, berguna untuk jangka panjang seperti penyeleksi pendapatan dan juga biaya. Selanjutnya adalah estimasi dari bisnis seperti persediaan, produksi, dan juga penetapan pada harga. Nah, beberapa kelebihan ini yang dapat kita ketahui dari aplikasi baris dan deret pada bisnis pastinya. Next, kita akan bahas tentang kekurangannya. Kekurangannya adalah sederhana atau sederhanakan dan realitas. Terkadang model matematika itu tidak selalu mencerminkan dengan kompleksitas dunia bisnis yang nyata. Jadi kadang tidak sesuai gitu. Data yang tidak tepat, kemudian juga keterbatasan dari kompleksitas. Jadi ada beberapa kerugian juga nih kalau kita menggunakan dari aplikasi deret dan juga baris pada bisnis yang sudah kita ketahui bersama pada slide ini gitu. Jadi dapat dilihat data yang tidak akurat atau juga asumsi yang salah gitu dapat mempengaruhi juga sehingga tidak berguna. Oke, baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya bahas. Thank you so much.